Perkenalkan, nama saya Igede Devindra Nargia Priyatnadi dengan NIM D1A020213 di mata kuliah Hukum Agraria kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak tanggungan. Pengertian hak tanggungan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan dikatakan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah: yang pertama, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1, dan Pasal 33 Undang-Undang 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya ada ciri-ciri. Hak tanggungan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu: yang pertama, memberikan kedudukan istimewa kepada kreditornya pemegang hak tanggungan. Yang kedua, selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek itu berada. Yang ketiga, perlindungan yang seimbang bagi debitur. Yang keempat, memenuhi asas spesialitas dan publisitas. Yang kelima, mudah serta pasti pelaksanaan eksekusinya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Berdasarkan pada ciri-ciri tersebut, maka dalam hak tanggungan terdapat beberapa prinsip pokok, yaitu: yang pertama, kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai hak diutamakan. Yang kedua, hak tanggungan tetap membebani objek di tangan siapapun. Yang ketiga, hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat, hak tanggungan pada hakikatnya merupakan ikutan pada perjanjian pokok. Yang kelima, pemegang hak tanggungan tetap berhak untuk mengambil pelunasan. Yang keenam, kemudahan dan kepastian dalam eksekusi. Yang ketujuh, kepastian tanggal kelahiran hak tanggungan. Selanjutnya ada objek hak tanggungan. Yang pertama, hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan, yaitu hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Yang kedua, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifat dapat dipindah tangankan, dapat juga dibebani hak tanggungan. Yang ketiga, hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut: bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Selanjutnya ada pemberi dan pemegang hak. Sesuai ketentuan pasal 8 UU HT bahwa pemberi hak tanggungan adalah perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi pemegang hak tanggungan menurut ketentuan pasal 9 UU HT adalah perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Dengan demikian, maka baik sebagai pemberi maupun sebagai pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.